ke browser. Kita lebih ini ya, ke desktop aja dulu ya. Tapi nanti kalau misalkan Bootstrap ini kan support ini juga kan ya, support untuk yang responsive web ya. Jadi kalau kalian bisa pakai Bootstrap seharusnya sudah di mobile tuh tidak ada masalah. Jadi dia sudah responsif kan ya. Nah, jadi nanti di desktop dulu saja. Tapi kalau bisa di mobile ya itu nilai plusnya lah, nggak apa-apa ya. Gitu. Makanya kan saya sarankan pakai Bootstrap ya. Kan kita sudah pelajari Bootstrap. Kalau Bootstrap itu sudah mensupport ini ya apa responsive web ya, responsive design ya. Jadi dia akan menyesuaikan desain baik ketika dibuka di mobile maupun di desktop itu tidak akan ada masalah dengan tampilannya ya. Nah, makanya saya rekomendasinya ke Bootstrap. Tapi kalau kalian mau pakai yang lain boleh silahkan. Coba bayangkan kalau kalian desain sendiri pakai style CSS pasti kalian ngatur juga untuk yang tampilan di mobile ya kan. Nah, itu akan memakan waktu juga kan ya. Nah, salah satu fungsi framework itu kan meminimalkan ini kan ya, apa effort kita untuk pada saat development ya atau ini ya, meminimalkan kerjaan kita gitu ya. Mengurangi kerjaan kita ya. Dengan dibantu framework itu biar lebih cepat. Nah, makanya di yang web lanjut ini saya kenalkan framework ya. Nah, ini nanti penting ketika kalian ini ya, kalau misalkan kalian tertarik di web, mempelajari, nanti kemudian dapat project atau ikut mengerjakan project, nah itu biasanya mereka menggunakan cara yang apa istilahnya best practice ya, atau misalkan cara cepat tapi yang powerful untuk sistemnya gitu. Nah, opsinya banyaknya ya biasanya pakainya framework biar cepat gitu pengerjaannya. Framework, plugin itu mesti mereka gunakan karena mereka dikejar deadline waktu, timeline kan ya. Kalau kita sketching dari awal, membuat dari nol, desain pakai CSS, bikin apa tampilan button pakai CSS itu kan lama ya. Padahal di Bootstrap sendiri udah disediakan semuanya, tinggal pakai. Nah, maksud saya gitu ya. Oke ya. Ada lagi? Ini mana ini? Oh, ekspedisi. Nah, ini udah ada nih web game. Sebenarnya nggak apa-apa kalian pakai topik yang kemarin ya, yang web dasar 1 kemarin, tapi buatnya bukan pakai PHP natif biasa seperti kemarin, bikin CSS sendiri gitu, tapi kita ganti ininya, teknologinya pakai framework ya. Entah depannya framework pakai Bootstrap ataukah belakangnya pakai ini ya, apa CI nanti yang kita pelajari. Itu ya. Kan kemarin sudah ada itu apa namanya? Web 1, web dasar 1 itu kan. Topik-topiknya atau aset-asetnya kan sudah ada gambar-gambarnya. Nah, cuma tinggal ngerubah saja gimana sih kalau ngedevelop pakai framework itu. Nah, saya yakin kalau kalian paham framework nanti pasti ya lebih suka mengerjakan pakai framework ya daripada native. Apa ya, Fatali kenapa? Fatali. Pak, berarti pakai CMS boleh dong, Pak? Beda kalau CMS ya. CMS beda. CMS itu kan sebenarnya udah jadi ya, modul-modul udah ada, tinggal kita install gitu, kita kayak WordPress gitu kan masuknya CMS ya, jumlah gitu ya. Itu kan maksudnya CMS. Dia udah jadi kan ya. Nah, kita mau nampilin apa aja kan apa namanya tinggal cari pluginnya atau ininya add-onnya itu kan ada kan ya, tinggal install kemudian apa udah beres lah tanpa kita tahu apa proses di baliknya atau codingannya seperti apa. Walaupun kadang-kadang memang CMS juga ada modifikasi untuk coding ya ketika dibutuhkan. Nah, makanya saya tidak sarankan dengan pakai CMS ya. Beda ya jadinya ya. Jadi mungkin kalau saya yang menurut saya kalau framework dengan CMS itu uh, apa namanya sedikit berbeda ya. Walaupun sama-sama sebenarnya dia framework juga ininya, cuman di CMS itu lebih
semuanya sudah disediakan gitu ya. Dan kelemahannya ya, pengalaman saya ikut project-project itu kalau kita menggunakan CMS, ketika ada request dari klien yang tidak ada atau yang di CMS itu tidak ada pluginnya atau add-onnya ataupun apa, kita susah untuk customnya. Nah itu di situ nah itu agak kesulitan kita ya, karena dia kan sudah jadi kita mau nambahkan sesuatu yang berhubungan dengan logic khususnya ya, logic. Nah di situ akan kesulitan. Beda kalau framework CI ataupun Laravel. Nah itu kan mereka hanya kerangka saja ya, gitu, kerangka ini aja. Gitu ya siapa Zain. Maksud CMS kamu mau pakai apa? Niatnya mau pakai Moodle sih, Pak. Pakai Moodle. Nah salah satunya Moodle juga itu. Moodle juga. Itu nanti aja itu. Jadi saya ingin ini biar masuk tujuan materi ini tuh biar kalian paham ini ya, framework apa saja yang ada ini dan bisa menggunakan. Kadang bingung lah kalau kita tidak paham dasarnya tiba-tiba pakai Moodle gitu ya. Coba misalkan sudah pakai Moodle nih, saya ingin coba custom ini bagian ini gitu. Misalkan saya sebagai klien ya, coba di custom ini ataupun diubah nih, ubah terus sesuai dengan saya inginkan gitu. Pasti kesulitan kalian kalau misalkan tidak paham betul Moodle-nya ya. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kita sepakati ya, framework PHP boleh pakai CI ataupun Laravel boleh lah. Yang kemudian kalau Bootstrap, framework yang depannya, front end-nya boleh pakai Bootstrap ya, atau Angular ya, boleh lah. JS. Udah ya? Cukup? Nah, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya melanjut ke materi sebentar ya. Nah, kita bahas tentang cek sudah ya. Berarti XML ya. Nah, XML ini sebenarnya kalau di project kalian tidak perlu, atau di tugas kalian tidak perlu kalian terapkan, nggak apa-apa, tapi ini sekedar pengetahuan, kecuali kalau kalian sudah ini ya, menerapkan APA, kemudian ya APA ya, XML JSON ini sering dipakai. Jadi format-format pertukaran datanya formatnya bisa XML ataupun JSON. Tapi kebanyakan JSON nih yang sekarang-sekarang ini. Oke, nggak apa-apa, ini kita jelaskan. Masa kita belajar web nggak tahu XML atau JSON kan, nanti apa aja yang dipelajari sih gitu. Oke, saya jelaskan saja. Nah, XML. Dia kepanjangan dari Extensible Markup Language. Bedanya apa dengan HTML gitu, Pak? Kan hampir sama ya. Dia markup language juga kan ya, sama seperti HTML. Seperti HTML ya. Tapi kalau XML didesain untuk menyimpan dan untuk sebagai pertukaran data ya antar aplikasi gitu. Kalau XML tuh. Nah, bedanya lagi dia self deskriptif tuh, maksudnya ini kita bisa menentukan ininya sendiri, tag-tagnya ya. Kalau HTML kan kalau kita bikin table, kita harus bikin formatnya sesuai dengan HTML. Table itu apa? Table, TD, TR gitu ya, TR, TD gitu ya. Kemudian format pakai form ya kan, nulis form gitu ya. Kemudian input tab, bla gitu. Nah itu kan sudah baku ya, sudah. Memang HTML tag-tagnya itu seperti itu, kode-kodenya, elemennya ya. Nah kalau XML kita bisa tentukan sendiri, kita buat sendiri. Contohnya misalkan kita ingin menyimpan data atau melakukan pertukaran data dengan format XML.
data apa misalkan Pak, data buku gitu misalkan ya, atau data tiket pesawat gitu, atau tiket kereta api gitu ya. Nah, itu kan yang kita buat sendiri tuh formatnya. Jadi misalkan data, judul gitu, judul buku gitu ya. Nama tagnya itu kita namakan sendiri, judul boleh atau title juga boleh. Kemudian pengarang gitu, kita tulis pengarang. Jadi di tagnya itu seperti itu. Ya. Maksudnya dia bisa kita tentukan sendiri. Tentunya dengan aturan-aturan ini ya. Aturan-aturan yang sudah, aturan-aturan penulisannya itu sudah di ini ya, sudah ditentukan juga ya, sesuai, hampir mirip dengan penulisan variabel dalam bahasa pemrograman ya, tidak boleh pakai spasi dan sebagainya gitu. Kemudian XML hanya sebuah informasi yang dibungkus oleh tag-tag tadi yang kita tentukan tadi. Nah, ini contohnya ya kan. Nah, ini kan kita buat sendiri nih ya, namanya daftar buku. Kalau di HTML kan enggak ya, sudah ada ketentuannya. Nah, ini kita buat sendiri. Sesuaikan dengan informasi datanya apa. Kalau data buku ya biasakan tagnya ini sesuaikan saja. Kalau data tiket misalkan bisa juga tiket apa gitu ya. Nomor tiket atau nomor tempat duduk terus dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat tree strukturnya ya. Ya, kalau dari sini ya, ini root ya, cell, sub cellnya. Kalau ada lagi, subnya lagi boleh. Jadi, atau misalkan tidak ada sub cellnya juga boleh. Kita yang menentukan ya. Seperti ini ya, rootnya. Oke. Nah, aturan penamaan. Aturan penamaan ini hampir mirip dengan variabel ya, seperti tadi saya katakan. Case sensitif ya, besar kecil dibedakan. Harus diawali dengan huruf ya, atau underscore. Ya. Kemudian tidak boleh mengandung ini ya, nama-nama XML ya, seperti ini penamaannya. Tidak boleh mengandung juga stat ya, ini stat boleh, tidak boleh stat hari ini. Kalau digabung mungkin boleh ya ininya. Tidak boleh mengandung ini ya, apa namanya, spasi ya, ini spasi. Kalau ini harus mengandung ini ya, huruf digit boleh ya, underscore. Tapi awalnya harus ini atau underscore, dan tidak boleh diawali oleh ini ya gitu. Nah, kita bisa juga, kemarin kan kita bahas ajak ya. Ajak itu kan kita return value-nya itu dari server bisa berupa respon teks ataupun respon XML kan ya kemarin ya. Nah, yang saya contohkan kemarin itu kan pakai respon teks. Nah, bagaimana kalau kita baca XML nih, misalkan kita mengakses API dari sistem lain ya. Nah, sistem lain itu hanya menyediakan format XML untuk datanya ya. Misalkan kita mengakses katalog CD ya dari toko CD misalkan. Dia punya API ya, punya API tapi formatnya XML ya misalkan. Nah, kita mengakses mereka pengen menampilkan data katalog mereka di website kita gitu ya. Nah, itu bisa dipanggil menggunakan ajak seperti ini. Ini kan sama ini yang kemarin ya. Nah, ini opennya cd katalog.xml. Nah, ini URL ya. Misalkan nanti http movie.com/cdkatalog.xml ya. Kita tinggal bisa coba seperti itu. Jadi manggil tergantung URL-nya sana yang ngasih apa ya. Misalkan kita mengakses juga nih data tiket nih dari PT KAI, dia menyediakan formatnya XML. Nah, kita ingin menampilkan apa namanya data tiketnya dari PT KAI itu. Nah, formatnya ya berarti misalkan URL-nya http pt.kai/cd apa tiket katalog atau tiket
data tiket misalkan .xml gitu, bisa juga. Tuh ya. Nah, ini kalau ini dia memanggil fungsi JavaScript. Jadi dia bikin fungsi lagi. My function ya. Nah, my functionnya ini. Nah, kalau formatnya XML, berarti returnnya harus XML nantinya. Nah, sebelum ini kan ya, kalau kemarin kan kita ini elemen ID demo, terus inner HTML, sama dengan respon teks kan ya. Kalau ini respon variable table ini, karena ini dijadikan table. Ya, ini dijadikan table. Ininya apa namanya? Ini dipassing dulu. Jadi kalau formatnya XML kan seperti ini ya strukturnya ya. Nah, seperti ini kan tidak bisa kita tampilkan langsung gitu ya. Itu. Oke, nanti saya contohkan ya untuk bagaimana passing ininya. Oh, udah. Oke, berarti mungkin banyak yang contoh nih. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak tentang XML? Bisa dilihat di W3 School juga. Saya ambil dari sini. XML banyak nih. Nah, ini. Ini. Nah, ini format-format XML ya kan. Ini misalkan data food gitu. Data food gitu ya. Nah, ini akan penting ya, atau kalian akan gunakan nanti ketika kalian bikin aplikasi yang cross platform, misalkan aplikasi berbasis web, berbasis mobile ya, berbasis desktop kah, tapi ingin mengakses di database yang sama. Kalau seperti itu nanti kalian harus buat satu database, satu API, web API ya. Nah, untuk generate dalam file XML ataupun JSON. Nah, baru yang lain tidak perlu connect ke database, tinggal connect dengan API-nya itu untuk mendapatkan data. Gitu ya. Kemudian ini contoh ya, oke. Saya contohkan aja. Cek demo oh di sini kali ya. Sambil contoh di sini aja. XML parser. Nah, ini latihan XML nih ya. Oke. Saya copy. Saya pindahkan ke sini aja. Nah, kita XML ya. Kita lihat nih dari pertama. Nah, sekarang bagaimana cara membuat file XML ya yang dari database, misalkan ya, kemarin kan kita sudah belajar nih database yang di PHP admin ya, yang ajak, coba terakhir yang ajak saya coba buka dulu ya, yang ajak itu kita lihat yang ajak DB ya, ini yang coba ya. Oh, ini yang memanggil ini. Kita coba yang tes. Sampel. Nah, ini untuk tampil data ini ya. Nah, kemarin kan kita memanggil tampil data ya.
untuk menampilkan data kan kurang lebih seperti ini, ya kan? Tampil datanya ya, bla 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 bla. Nah, sekarang bagaimana hasil ini itu dijadikan ini ya, apa namanya? XML, format XML. Nah, yang pertama kita akan coba menulis data ya, data dengan XML ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini connection ya. Kita ingin coba membuat tbl underscore mahasiswa. Connectionnya saya coba buat di sini. Connectionnya dia connect ke database mana ini? Kosongkan db test. Kita lihat ada nggak db test? Ada ya. Kita coba buat saja. Atau kita ambil yang kemarin saja. Kemarin itu kita sudah pakai db demo 2 ya. Nah, saya ambil tabel yang ada aja. Misalkan tabel mahasiswa ya. Nah, ini kan ya. Di situ ada 2 data ya. Nah, bagaimana menampilkan data seperti ini? Kalau kita ingin menampilkan data seperti ini ya kan. Ini db demo 2 ya. db demo 2. Kemudian kalau kita ingin menampilkan data ya. Ini saya disable dulu ya. Nah, saya comment dulu. Nah, kalau kita ingin menampilkan data kan kurang lebih seperti ini. Ya. Mana tadi? Koneksi SQL. Oh, berarti ini QRJ, ini nggak perlu ya. Nah, ini bisa ya. Nah, gini aja kan ya. Web mas.php. Tadi ininya ya, name nama jurusan. Ini ya, ini kolomnya. Kolom yang ada di sini, ya kan? Name nama di jurusan. Kemudian namanya web mas.php untuk menampilkan. Kita coba lihat dulu, buka dulu. Slash XML. Nah, tadi adalah yang red. Nah, kenapa error? MySQL fetch array line 5 data VLG fetch array. Oh, ininya ya, apa namanya? Namanya ini, labelnya nggak ada ya. Kita ganti. Coba lagi. Nah, muncul kan ya. Ini kan simple ya, PHP simple untuk menampilkan data dari database ya. Segini aja kan ya, koneksi, kemudian ini. Nah, bagaimana kalau data ini kita ubah jadi sebuah format XML? Ya, misalkan kita ingin menyediakan service untuk aplikasi lain biar bisa memanggil data mahasiswa dengan format XML yang kita buat. Gitu. Nah, dari sini ini kan nggak perlu ya, karena ini formatnya bukan XML, jadi tidak perlu ditampilkan. Jadi fetch array-nya itu dirubah jadi ini. Nah, ini saya hapus ya. Atau saya comment saja ya. Nah, inilah yang akan kita buat. Berarti yang pertama dilakukan adalah kita buat variabel ya. Setelah buat query, koneksi query, kita buat variabel namanya XML misalkan ya. Kemudian buat new XML simple element ya, pakai kelas simple XML element. Nah, ini apa nama rootnya ya? Kita tentukan nih sendiri bebas namanya. Ini nanti yang masuk dalam root sini. Nah, ini rootnya ini ya. Ininya. Rootnya ini. Nah, kalau sudah kita tentukan rootnya, berarti kita ulang nih well.
dengan MySQL fetch array juga sama dengan ini ya, row ini fetch array, ini QRY ya, QRY karena ngambil dari query ini. Nah, kalau sudah kita masukkan add cell-nya ya kan. Kita lihat di sini kan ada cell-nya. Nah, di sini pun kita masukkan nih data. Ya. Kemudian add cell-nya sama dengan data. Nanti nilai ini namanya ini adalah data. Ya. Ini daftar mahasiswa, ini data. Ya kan? Baru kita masukkan lagi. Ini XML ya, jadi berurutan ya. Jadi ini kan rootnya. Nah, kita tambahkan seperti ini untuk di dalam, artinya di dalam rootnya itu kita masukkan cell lagi sama dengan data. Nah, kalau sudah di dalam data ini, mungkin namanya jangan data ini ya, ini file gitu aja mungkin ya, biar kalian nggak bingung. Nah, ini ya. Jadi pertama row ya, jadi yang rootnya. Setelah rootnya kita buat variabel file misalkan sama dengan XML ya. XML ini kan rootnya ya. Rootnya add cell-nya sama dengan data. Jadi ada rootnya daftar MAS, cell-nya adalah data. Nah, kemudian sub cell-nya ini isi datanya. Ini kita masukkan lagi file. Nah, file kan isinya ini kan ya. Kita bikin seperti ini lagi, tambahkan add lagi, artinya dia akan nge-sub lagi. Nanti kalau misalkan ada lagi, ya bisa juga tambahkan lagi, add cell lagi. Ini buat variabel lagi, gitu ya. Ini name, nama, row-nya ya. Ini ID jurusan ya, bukan jurusannya. Sesuaikan dengan tabelnya. Nah, kalau sudah seperti ini, formatnya sudah XML nih, diulang-ulang, diambil jadi XML. Nah, baru di print. Ini untuk ditampilkan di browser ya. Kalau ini untuk disimpan dalam format XML. Nah, kalau misalkan tidak perlu disimpan ya kalian disable aja yang ini. Jadi kontennya apa? Teks XML. Ini didapat dari sini ya. S pakai fungsi XML ya. Seperti itu, pakai print. Kita lihat ya hasilnya. Jadi seharusnya ini itu jadi format XML nantinya. Nah, seperti ini kan. Ini jadi format XML. Ya. Udin sama Asep. Kalau kita lihat rootnya ya, rootnya itu XML adalah daftar mahasiswa, ini daftar mahasiswa. Kemudian ini data, cell-nya ini data. Nah, kemudian add cell-nya itu ada namanya name, nama dan ID jurusan. Ini ID jurusan, name, nama. Ini beda ya, kalau yang ini row itu diambil dari tabel ini. Ini. Tapi kalau yang ini tuh bisa juga kalian bisa namakan misalkan jurusannya. Ya kan ya. Kan ini namanya jurusan ya. Nah, kalau yang ini adalah nilainya, value-nya ini yang didapat dari tabel database-nya. Gitu ya. Simpel ya, hanya beberapa kode saja. Kita sudah bisa menampilkan data dari database ya. Ini tabel mahasiswa dengan format XML seperti ini. Nah, terus kalau ingin disimpan dalam apa namanya directory seperti ini, kita bisa juga tambahkan file put content. Misalkan contoh data ya, .xml. Nah, nanti di sini akan muncul contoh data. Kita save, kita jalankan. Sini muncullah contoh data.xml. Kalau kita buka, datanya adalah format XML tadi. Ini ya. Kita buka pakai notepad coba. Nah, pokoknya ini sama ini tadi. Cuman dia ini wrapnya gimana sih? Oke.
Ini kan sama ya dengan yang tadi, yang formatnya ada di sini. Data ya. Ini jurusan gitu ya. Sama dengan yang ada di sini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kita sudah bisa menuliskan, sekarang membaca ini. Bagaimana? Kan kita sudah bisa menyediakan format XML ya di dalam service kita untuk menampilkan data. Nah, sekarang bagaimana misalkan sistem lain ingin membacanya ya, atau request data yang kita punya ya, tapi kita sudah sediakan format XML. Nah, untuk membacanya misalkan nih, saya ingin mengakses data mahasiswa dari Telkom. Nah, di Telkom sudah disediakan service dalam format XML seperti ini ya. Jadi data mahasiswanya sudah ada. Jadi saya cuma dikasih servisnya dengan URL seperti ini ya, dengan URL ini ya. Nah, bagaimana kalau sudah seperti itu kita bacanya ya. Nah, kalau membacanya berarti kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Oke, yang pertama adalah load. Kita buat variabel dulu ya. Variabel ya. Kemudian ini kan XML ya. Variabelnya bebas, namanya XML boleh kalau variabel. Kemudian simple, pakai fungsi simple XML load file. Nah, ini nama filenya. Bisa juga nama URL-nya ya. Oke. Kemudian setelah kita load XML-nya, kita buat variabel, misalkan variabel root. Kita untuk mendapatkan nama rootnya, yaitu nama rootnya adalah yang ini. Ini ya. Ini. Oke ya. Kalau sudah kita cetak rootnya lebih jadi formatnya H3 gitu. Atau enggak gini dulu deh. Ini kita coba disable dulu ya. Kita command. Nah, ini dulu. Load dulu XML-nya. Coba kita print. Apa yang terjadi dengan print atau kita echo aja ya. Ingat ya, echo ataupun print XML ini ya. Kita load, kita load. Nah, kita baca nih read-nya. Berarti read IMHX. Ada kan ya? Kita coba lihat belakangnya. Nggak ada kan? Sebenarnya dia belum ini ya. Kalau sampai sini nih, misalkan ya. Nah, dari root itu, kita buat variabel XML. Nah, kita panggil fungsi getName-nya. Berarti dari XML ini kita dapatkan nama rootnya. Nah, sampai sini ya. Kita echo saja misalkan di sini. Dolar root ini. Nah,
dapatlah daftar mahasiswa ya. Itu ya. Yang tadi. Oke, rootnya sudah dapat ya di sini. Nah, baru kita formatnya kita rubah, misalkan pakai bidding level 3 ya, ini kan. Kemudian namanya dibuat ini huruf besar semuanya. Ini kan pakai fungsi string dalam PHP kan, masih ingat ini ya. Kemudian tutup, saya set aja sampai sini, berarti ukurannya nanti gede. Nah, oke, masuk dari sini ya. Nah, sekarang untuk menampilkan datanya, kan formatnya XML ya. Formatnya XML, bagaimana cara menampilkannya? Kalau cara menampilkannya berarti ya kita lakukan looping, karena data kan pasti lebih dari satu. Pasti harus di looping. Pakai for each. For each XML ini kan sudah load ya. Kemudian cari children-nya ya, as data. Oke. Berarti kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa membaca ini data yang ada di dalam sini. Yang tadi ya, yang mahasiswa tadi. Kita balikin lagi aja, mungkin saya buka dua aja biar nggak bingung. Tadi adalah nah yang ini ya. Oke. Berarti kita sudah dapatkan ini. Tinggal gimana cara menampilkannya ya. Tinggal tampilkan, kita buat variabel list data. Ini namanya data bebas ya. Data. Kemudian kan data dari sini ya. Ini bebas namanya, bisa kita tentukan sendiri. Data mahasiswa, boleh data MAS atau apapun ya. Karena kita kan mengulang dari sini ya. Baca lagi yang for each. Ketika kita menggunakan pengulangan for each seperti ini, as data artinya ini adalah nilainya adalah data-data yang ada di dalam ini ya, di dalam ini variabel ini. Jadi ini sudah keluar datanya sebenarnya, tinggal kita ulang. Nah di sini karena kita ingin mendapatkan nilai ini ya, nilai name, nama ya, maka kita ambil lagi children-nya. Kecuali kalau di sini ada subnya lagi, baru kita ulang lagi. Tapi kalau ini kan ada pengulangan 2 kali ya. Nah kalau formatnya hanya data dan hanya root dan child saja, tidak ada subnya lagi, ini kita tidak perlu ya. Jadi tinggal langsung di for each, langsung isinya data gitu ya. Contoh ya, misalkan formatnya seperti ini nih. Tadi kan contoh data ya, atau contoh ini ya. Nah, formatnya kan ini ya. Kita bikin biar style. View-nya. Oke, apalah ini aja. Datanya ya. Nah ini karena ada cell-nya, kemudian ini sub cell-nya. Jadi kalau misalkan tidak ada seperti ini, misalkan contohnya langsung ya, daftar mahasiswa, ini nggak ada datanya. Misalkan kalau seperti ini gimana?
dia tidak punya sub ya, misalkan datanya langsung seperti ini. Atau misalkan ini ada subnya lagi misalkan ya, di jurusan itu ada subnya lagi. Nah nanti di sini kita bisa melakukan pengulangan. Misalkan gini aja yang mudah biar kalian nggak bingung ya. Saya coba seperti ini ya, ini nggak ada mungkin ya. Oke. Kayak gini aja dulu saya jelasin biar nggak bingung ya ini. Nah, saya kembali lagi ke sini aja. Nanti saya contohkan yang lain ya. Nah, maksudnya ini for each XML children ya. Artinya kan kita sudah dapat ininya ya. Ininya kan rootnya ya. Kemudian sudah dapat ininya ya, datanya di sini as data. Kemudian kalau kita echo ya. Disable dulu ya. Kalau kita echo seperti ini, kita lihat ada data, ada dua data. Kenapa ada dua? Gitu kan dia mengulang dua kali ya. Ini kan dia mengulang dua kali. Ini kan ada dua datanya, yaitu data ini Udin dan data absen. Seperti itu. Makanya dua kali datanya. Yang ini ya, data ini. Nah, ini tuh maksudnya adalah yang ini. Nilai data ini. Nah, untuk ini kan get name-nya ya. Nah, untuk mengetes saja ini. Nah, kalau misalkan ingin menampilkan isinya, kita harus subnya lagi kan. Ini kan di dalamnya ada sub lagi kan. Nah, makanya di sini kita ulang lagi. Kita buat variabel dulu, list data, data children, ya. Data didapat dari sini, subnya lagi children, ya. For is dari list data ini as value. Nah, baru dapatlah echo value ini, apa namanya, get name dan value-nya. Kalau kita cetak value-nya, berarti dia dapat isinya. Kalau kita ingin menampilkan ini, ya, tag-nya ini, berarti pakai yang get name. Sama kan ya, di sini juga pakai get name. Oke. Ini looping juga. Ini abaikan ya, yang ini abaikan. Kita lihat. Nah, ini data yang tadi yang ada di sini. Data ini ya, data XML ini dia jadi sebuah ini tampilan. Ini kan tadi formatnya XML. Nah, kita tidak mungkin menampilkan XML mentah-mentahan, tampil aja XML-nya. Contohnya misalkan data ini ya, yang tadi ya, data ini contoh HTML, XML ini. Saya copy lagi ini ya, sama ya. Nah, saya ingin menggunakan ajak nih yang kemarin kita pelajari, ya kan? Untuk menampilkan ajak kan seperti ini kan. Ini saya paste di sini ya. Nah, ini kan saya edit nih misalkan ya. Ini kalau kita lihat ya, ajak ya. Yang simpel ini dia akan menampilkan ketika ini. Nah, ini yang berubah kan ya. Nah, tapi kalau kita ambil ini nanti yang berubah adalah diambil dari file XML, berarti di sini kita tukarkan ya. Ini nama contoh.xml. Ini kan ya. Contoh.xml. Nah, ini kita coba paste. Nah, seperti ini. Nah, ini kan formatnya masih seperti ini ya. Nah, karena ini kita responnya teks. Kalau responnya XML, ya, ini kita lihat coba. Salah saya XML. Ini kan. Nah, ini objek XML. Makanya sampai sini kita harus passing nih di sini. Gitu. Nah, kita coba ikuti yang di set ya, apakah bisa. Tadi kan ada contoh nih.
Ini katalog XML misalkan. Nah, di sini kita coba kalian ikuti yang ini dijadikan sebuah table gitu. My function XML gitu. Gitu ya, nanti coba praktekkan ini. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita buat website untuk menampilkan data yang diambil dari service pun tanpa menggunakan database juga bisa. Kita bikin HTML saja gitu seperti ini ya. Nah, ini kan nggak ada PHP-nya sama sekali ya, nggak ada koneksi database sama sekali ya. Tapi kita mengakses URL atau service yang sudah disediakan, di mana service itu sudah koneksi ke database, kemudian menampilkan data dalam bentuk XML. Contohnya misalkan saya ingin menampilkan ya data mahasiswa dari Telkom, Telkom sudah menyediakan servisnya ya dalam bentuk XML gitu. Ya sudah, saya tinggal buat seperti ini saja. Nama URL-nya apa misalkan. Ya, tinggal ubah ini aja. Nah, nanti tinggal di sini saya buat tampilannya, misalkan dibuat table seperti yang ada di slide ini. Buat satu fungsi JavaScript. Nah, untuk menampilkannya seperti ini. Gitu ya. Ini untuk menulis format XML dan membacanya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yuk. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Coba ya, dicoba ya. Di slide kalau nggak salah itu saya udah, nah ini sudah saya sertakan sampel nih. Sampel source code-nya ya, ini. Nah, kalian bisa buat latihan atau kalian bisa latihan cari contoh di internet juga banyak ya. Di W3 School kalau pengen yang mudah juga boleh. Gitu ya. Nah, sekarang coba ini ya, apa namanya? Bikin di tugasnya ini, saya coba buka ya. Buat latihan ya. Ini kuisnya dikerjakan dulu. Kuisnya dikerjakan dulu. Kemudian timingnya tuh kalian besok ya. Ya, yang jadwal ini. Jadwal sinkronusnya. Praktikumnya atau ini? Atau Jumat? Besok kan ya? Besok atau Jumat? Saya coba cek lagi ini. Besok, Pak. Besok ya. Berarti besok tuh tanggal 13 ya. Nah, kalian kerjakan. Sama ini ya, sampelnya ini. Assignment-nya sama besok juga ya. Nah, kita lihat nih isinya ya, atau soalnya ya. Oke, saya set dulu. Besok berarti besoknya 13 Oktober. Soalnya adalah buat program sederhana untuk menampilkan data buku.xml ya. Kalau XML dapat di-download di LMS di topik XML. Nah, tadi kan sudah saya contohkan untuk menampilkan data ini gimana sih. Nah, pakai ini aja. Pakai ajak boleh seperti ini. Pakai PHP juga seperti ini juga boleh. Gitu ya. Intinya tampil aja gitu file XML-nya. Mudah kan ya? Ini biar kalian coba ya. Kalian coba kerjakan. Saya save. Tadi yang kuis betul atau enggak ya? Coba saya lihat lagi. Tanggalnya saya 13 sudah. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Saya stop ya sharing screen-nya. Bisa juga dilihat kalau dilihat ini lagi bisa juga di materi videonya tuh di linknya ada juga. Tuh ya. Cukup ya? Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup nih? Tuh, mana orangnya? Tidak ada Pak. Ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian aja ya. Kalian bisa langsung coba-coba dulu deh. Apa namanya? Yang XML tuh kalian pelajari. Sambil kalian praktekkan, sambil dikerjakan tugasnya. Gitu ya, saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Jangan lupa kelompoknya, itu segera. Demi kebaikan kalian juga, biar nggak mepet-mepet kalian nanti banyak kerjaannya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi